Sayyidina Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah, kita kembali berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, kuota yang kita pakai untuk kajian ini diganjar oleh Allah dengan penuh keberkahan. Waktu yang kita luangkan juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan nggak bosan ya, hampir tiap minggu, bukan hampir, emang tiap minggu ketemu saya. Betul Ustaz, insya Allah nggak bosan. Ustaz juga jangan bosan ya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para jemaah, teman-teman Fitih Hamasa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita. Dan minggu kemarin tuh ada pertanyaan. Ada dua kalau yang saya ingat, ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah setelah kita baca ini kita jawab ya. Iya, seingat saya dua. Kalau ada yang lupa tolong ingetin tentang najis anjing kalau menyentuhnya dalam keadaan tidak basah, dalam keadaan kering begitu ya. Ya, itu. Ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita baca qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wan najasatu faslun, an-najasatu salasun. Fasal ini membahas tentang najis. Najis itu salasun, ada 3 jenisnya. Mughalladzatun, najis mughalladzah, najis berat atau najis besar. Wa mukhaffafatun, najis ringan, najis kecil. Wa mutawassitatun, dan juga najis sedang begitu. Dan pembagian 3 ini teman-teman yang dirahmati Allah, pembagian dibagi ini karena sebab cara mensucikannya. Sebagaimana hadas besar. Hadas besar itu dibagi hadas kecil dengan hadas besar. Dibagi hadas kecil, hadas besar, dibaginya sesuai dengan bagaimana cara mengangkat hadas itu. Nabi Muhammad mengatakan siapa yang tidur berwudu. Berarti tidur itu adalah hadas yang wajib bagi orang yang tidur setelahnya berwudu. Dan wudu adalah perilaku mengangkat hadas yang sifatnya kecil. Karena selain wudu ada mandi. Mandi dibanding wudu, wudu perilakunya lebih kecil daripada mandi. Makanya disebut hadas kecil. Karena hadas ini hanya mewajibkan kita kegiatan toharoh yang sifatnya kecil. Makanya disebut hadas kecil. Kalau Nabi Muhammad dalam sebuah sabda yang lain, al-ma'u bil ma', kata Nabi Muhammad, idza jama'a baina syu'abihal arba wajibal ghusl. Kalau berkumpul ada 2 kaki, maksudnya orang berhubungan badan, maka wajib mandi. Berarti berhubungan badan adalah hadas yang cara mengangkatnya harus dengan mandi. Mengangkat hadas cuma 2 kan, antara mandi atau wudu. Mandi dibanding wudu dia lebih besar. Makanya disebut hadas besar. Jadi pembagian itu dibagi sesuai dengan bagaimana cara mensucikannya. Najis juga sama. Cara mensucikan najis yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad menggunakan 3 metode. 1 metode Nabi Muhammad hanya memercikkan air saja. Yang kedua, Nabi Muhammad memerintahkan kita membasuhnya atau membilasnya dengan air sebanyak 7 kali bilasan. Salah satunya dengan tanah.
Lalu yang ketiga, Nabi Muhammad memerintahkan kita agar menghilangkan benda najisnya. Walaupun tidak dengan 7 kali bilasan, tapi tidak cukup hanya dengan cipratan air. Jadi yang dicipratkan air itu namanya mukhaffafah, najis ringan, karena cara mensucikannya sangat ringan. Yang 7 kali bilasan cara mensucikannya itu disebut najis besar. Kemudian yang tengah-tengah tidak cukup hanya dipercikan, tapi tidak perlu sampai 7 kali bilasan, yaitu najis mutawasitoh, najis sedang gitu. Itu jadi pembagiannya karena dibagi sesuai dengan cara mensucikannya. Wah, mana tadi? Al-mughalladhatu, najis yang besar, yang dikatakan najis berat, yaitu najasatul kalbi wal khinziri, yaitu najisnya anjing, wal khinziri, dan juga babi. Kemarin kita udah banyak bahas ya dalil argumen mazhabnya Imam Asy-Syafi'i kenapa kemudian anjing dikatakan sebagai najis besar gitu. Kita ulang sedikit bahwa dalam tubuh makhluk ini termasuk hewan dan juga tubuh kita mengeluarkan 2 hal. Ada hal yang kita keluarkan yang memang di dalam tubuh sudah ada proses perubahan. Seperti makanan yang masuk kemudian dirubah, diolah oleh perut ini berubah menjadi kotoran. Itu berubah karena sebab keluar setelah sebelumnya ada perubahan. Itu najis. Makanya semua ulama sepakat kotoran najis. Kecuali Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, yang mengatakan kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan itu tidak najis. Tapi umumnya kotoran itu najis. Kemudian yang keluar dari tubuh kita, ada sesuatu yang keluar dari tubuh kita, tubuh makhluk termasuk hewan, yang memang tidak ada proses perubahan. Memang begitu Allah ciptakan kita. Ada air liurnya, ada ludahnya, ada keringatnya. Maka hukumnya itu mengikuti badannya. Kaidahnya badan itu kalau badannya hidup maka itu suci. Berarti air liur itu suci. Makanya kucing air liurnya itu suci. Nabi Muhammad bilang kan begitu. Nah, tapi dalam sabda ini Nabi Muhammad menyebut air liur anjing itu najis. Padahal air liur itu adalah produk badan yang tidak ada perubahan. Yang memang tidak perlu makan untuk mengeluarkan air liur. Memang dia produk badan. Allah ciptakan badannya seperti itu. Kalau air liurnya dikatakan najis, gitu, berarti yang najis itu badannya itu memang najis itu. Itu salah satu argumennya begitu. Wah, najis mukhalladhah itu pertama najis anjing, wal khinzir, dan juga babi. Kalau babi ini memang ini salah satu masalah yang Imam Syafi'i diperselisihkan oleh ulamanya sendiri. Jadi banyak ulama Syafi'i mengatakan babi itu bukan najis besar. Babi najisnya sama seperti hewan-hewan yang lainnya. Jadi najis kalau jadi bangkai, najis kotoran. Kalau hewannya memang enggak najis. Itu sebagian ulama Syafi'i mengatakan demikian karena babi memang tidak ada dalil yang eksplisit menyebut kenajisannya. Apa yang kita sebutkan kemarin tentang najisnya babi, bahwa dia adalah lebih buruk daripada anjing, dan juga dia punya nilai lebih dari sekedar bangkai, karena Allah menyebutkan innama hurrimat alaikumul maitata waddamu wa lamal khinzir. Itu dalil Asy-Syafi'iyah begitu, dalil Imam Syafi'i. Tapi beberapa ulamanya menyebut babi itu tidak seperti anjing gitu. Tapi ini bukan pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, anjing dan babi adalah 2 hewan yang kita sebut sebagai najis besar. Wa far'u ahadihima, dan najis besar itu bukan cuman anjingnya, bukan cuman babinya, tapi hewan yang lahir dari salah satu keduanya. Artinya kalau anjing sama anjing kawin lahir anjing kan najis besar. Tapi bagaimana kalau ada anjing selingkuh ngawinin kucing misalnya? Itu kan lahir, ini bayi ini lahir dari salah satu najis besar. Maka bayi ini namanya apa tuh kalau anjing sama kucing kawin? Namanya kujing. Kucing anjing gitu. Nah, itu sama najis besar. Itu sama najis besar. Jadi yang najis besar tuh anjing, babi,
dan yang lahir dari salah satu keduanya, termasuk babi. Kalau babi kawin sama hewan lain selain babi misalnya, maka anaknya itu najis besar juga. Dalam mazhab Syafi'i kita punya kaidah al-far'u yattabi'u akhassul aslaini fin najasah. Itu kaidah kita gitu. Al-far'u, cabang, itu ngikutin yang paling buruk dari asalnya dalam hal kenajisan. Cabang termasuk daripada keharaman memakan. Jadi cabang itu maksudnya yang lahir dari aslinya anjing sama kucing itu aslinya. Kemudian lahir ini hewan. Hewan ini adalah cabang dari asli, dari dua asli yang berbeda. Maka cabang ini hukumnya ngikutin asli yang mana? Yang anjing apa yang kucing? Kaidahnya adalah cabang itu mengikuti asli yang lebih buruk dalam hal kenajisan. Maka anjing dengan kucing yang lebih buruk adalah anjing, maka cabang ini, bayi ini ngikutin hukum anjing gitu. Termasuk dalam hal keharaman mengkonsumsi. Kalau ada hewan darat, atau kalau ada hewan laut yang mungkin bisa hidup di darat, nah, berarti kan itu yang kita sebut dengan istilah barma'i. Ada dua ketentuan kan, hewan darat itu untuk halal disembeli. Hewan laut nggak perlu disembeli karena bangkainya suci. Maka bertemu nih dua asli, dua hukum. Maka kita ambil hukum yang lebih buruk dari keduanya sebagai bentuk kehati-hatian. Maka barma'i itu hewan dua laut itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram, nggak boleh dimakan. Tapi dalam mazhab lain itu mungkin saja ada kebolehan, seperti katak itu. Katak, saya nggak tahu sampai sekarang bedanya kodok sama katak tua gitu. Tapi dulu sempat kita main ke pasar Taman Sari Jakarta Barat tuh, ternyata banyak juga yang jualan daging katak tuh ya, hijau-hijau gitu, lendir-lendir gitu. Gitu. Jadi itu yang lahir dari salah satu keduanya juga disebut najis besar begitu. Mana lagi? Wal mukhaffafatu, dan yang najis ringan yaitu baulus sobiyi, air kencing bayi laki-laki, alladzi lam yat'am ghairal labani, yang mana dia belum makan kecuali air ASI, walam yablugh al haulaini, dan umurnya belum sampai 2 tahun. Jadi najis ringan itu cuma satu, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI dan umurnya belum 2 tahun. Jadi kalau ada bayi umurnya belum 2 tahun tapi sudah makan nasi misalnya, apa bahasanya tuh, makanan pengganti ASI ya gitu ya. Nah, itu udah makan. Tapi kalau sekedar nyicip-nyicip doang, bukan sebagai makanan pokok, nggak disebut itu, nggak disebut, tidak dikatakan makan. Itu yang disebut makan itu memang pengganti ASI. Jadi ASI itu sudah tidak lagi dibutuhkan dan sudah bisa diganti dengan nasi misalnya. Walaupun dia masih nyusu, tapi nasi itu sudah berposisi sebagai pengganti ASI. Tapi kalau cuma sekedar nyicip-nyicip itu belum disebut makan. Jadi yang disebut makan itu adalah memang makan untuk mengenyangkan gitu. Dan itu nggak terjadi kan kalau bayinya masih setahun biasanya. Jadi bayi laki-laki yang belum makan kecuali air ASI umurnya kurang dari 2 tahun. Itu najisnya najis ringan. Tapi kalau bayi perempuan enggak, yang najis ringan cuma bayi laki-laki. Wal mutawassitatu, dan najis yang sedang, sairun najasat, semua najis selain dua yang tadi. Selain najis ringan, selain najis berat, maka itu hukumnya najis sedang. Jadi 3 jenis najis ini dibagi sesuai dengan bagaimana cara mensucikannya. Imam Nawawi dalam kitab Kasyifatuz Zajjah itu mengumpulkan semua najis yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau Nabi Muhammad dalam sabdanya. Karena najis ini kan masalahnya ta'abudi ya. Masalahnya ngikutin wahyu. Otak kita tidak bisa menentukan ini suci, ini najis. Semuanya berdasarkan wahyu. Nah Imam Nawawi Banten, ini mesti dicatat nih, bagus nih. Imam Nawawi Banten itu mengumpulkan semua najis-najis itu
itu ada 20 jenis najis. Jadi termasuk di dalamnya baik yang ringan atau yang besar. Jadi pertama yaitu air kencing. Yang kedua madhi. Madhi itu air yang keluar dari kemaluan laki-laki, encer, bening, dan dia keluar sebagai pelumas atau sebab karena fantasi. Kemudian yang ketiga, satu air kencing, dua madhi. Mana tadi yang ketiga? Yang ketiga wadi. Kalau wadi itu cairan yang keluar setelah air kencing. Yang keempat kotoran, BAB. Yang kelima yaitu anjing. Yang ke mana lagi? Yang keenam mana enam? Keenam yaitu babi. Kemudian yang ketujuh yang lahir dari pada babi atau anjing. Yang kedelapan minha taba'an li aslihi wa huwal budna bi khilafi maniyin. Yang kedelapan tuh yang kedelapan apa nih? Kita lewatin yang kedelapan. Yang kesembilan yaitu ma'u qorhin. Yang kesembilan yaitu air yang keluar dari koreng. Orang luka. Luka itu kan keluar air tuh. Itu juga najis. Kemudian yang ke-10 sodidun. Sodid itu bahasanya apa ya? Jadi kalau ada darah biasanya ada cairan yang nempel sama darah tuh bening. Itu juga najis itu karena dia nempel sama itu namanya sodid. Kemudian yang ke-11 qaihun, nanah. Yang ke-12 ini murrah. Murrah ini apa sih? Lemak yang nempel pada kulit bangkai. Jadi kan di kulit itu biasanya ada yang itu namanya itu juga najis. Karena ngikutin kulit bangkainya najis begitu. Itu yang ke-12. Kemudian yang ke mana 13? Yang ke-13 adalah muksirun ma'yun, minuman yang memabukkan. Minuman memabukkan itu najis. Jadi minuman cairan itu yang cairan yang memabukkan itu najis gitu. Kemudian yang ke-14 adalah mana tadi itu? Tadi baca kagak dicet gitu, nggak ditandain, jadi hilang. Gitu. Yang ke-14 nih, belum ketemu 14. Ke-14 mayakhruju min ma'idatin yaqinan, yang keluar dari perut yaitu muntah. Yang ke-14 berarti muntah. Jadi muntah itu sejatinya kotoran, cuman bedanya dia keluar dari mulut aja, bukan dari belakang. Itu 14 muntah. Yang ke-15 adalah air susu dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Air susu dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Susu beruang. Maksudnya susu beruang yang benar-benar susu beruang begitu ya. Bukan susu kambing yang mereknya beruang. Jadi itu yang ke-15 yaitu susu dari hewan yang dagingnya tidak halal dimakan. Yang ke-16 yaitu bangkai kecuali manusia dan juga ikan. Kemudian yang ke-17 darah. Yang ke-18 adalah jurrah bi kasril jim ay jirrah bi wa hiya ma yakhrujuhul ba'ir. Jurrah ini bahasa Arab nih, 18 jurrah ini. Jadi kadang tuh si unta atau hewan habis makan tuh kadang perutnya tuh ngeblek-blek lalu keluar cairan dari mulutnya. Apa sih itu? Itu namanya jirrah. Jadi dia bukan sisa makan, dia juga bukan air liur, dia keluar dari perutnya. Habis ngunyah-ngunyah dia telan, ada lagi yang itu namanya jirrah, itu najis itu.
Kalau di kita nggak terjadi, maksudnya nggak banyak ketemu yang namanya jirroh. Itu cuman sono yang pada punya kontak aja itu. Mana yang tadi? Kemudian 19 ma'ul mutanaffiti ail baqabik alladzi lahu rihun. Yaitu air mutanafit. Mutanafit itu air ini. Apa sih namanya? Selokan. Air selokan yang memang aromanya tidak sedap gitu. Air selokan belum tentu najis kalau dianya air bening begitu ya. Kemudian al-ishrun yang ke-20 adalah asap dari pembakaran najis. Orang kencing, kencingnya di botol. Iseng itu botol isi kencing dibakar. Nah, itu asapnya najis itu. Itu asapnya najis. Itu 20 najis yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, Imam Nawawi Banten. Nah, tanggung nih lagi ya. Faslun dan cara bagaimana cara mensucikannya. Al-mughalladzatu najis mughalladzah atau najis berat tutharu bisab'i ghasalatin. Itu disucikan bagaimana dengan 7 kali bilasan air ba'da izalati ainiha. Ba'da izalati ainiha. Setelah ainnya dihilangkan terlebih dahulu. Ihdahunna biturabin, salah satunya dengan tanah. Salah satunya dengan tanah tuh baiknya di bilasan pertama. Jadi pakai tanah dulu baru kemudian dibilas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau bilasan pertama sekalian campur sama tanah, nggak ada masalah. Yang penting salah satunya dengan tanah dan sebaiknya tanah itu ada di bilasan pertama. Nah, dijelaskan oleh Imam Nawawi di sini ini jawaban yang kemarin nih. Wal mughalladzah dan najis besar itu aimata najjasa minat tahirat adalah benda suci yang terkena najis besar bilu abiha. Dia kena najisnya karena sebab kena air liurnya si anjing. Au bauluha atau kencingnya anjing. Au airquha atau keringatnya anjing. Atau bimulaqati ajza'i badaniha atau dengan bersentuhan pada sebahagian atau pada bagian badannya anjing ma'a tawassuti rutubatin min ahadil janibaini, itu bersentuhannya itu ma'a tawassuti rutubah dengan tawassut dengan dengan ikatan basahnya salah satu yang bersentuhan itu, entah anjing yang basah atau tangan kita atau baju kita atau kita yang basah. Jadi benar yang kemarin ditanya bahwa anjing itu kita kena najis anjing tuh kalau kena air liurnya, kena air kencingnya, kena keringatnya, atau bersentuhan dengan bagian badan anjing dimanapun itu dengan catatan bahwa salah satunya basah, entah anjing yang basah atau tangan kita yang basah. Sebenarnya bukan basah dalam arti basah itu maksudnya karena basah itu maka kemungkinan ada bagian anjing yang nempel ke tubuh kita. Artinya kalaupun tidak basah kemudian bulu-bulunya itu nempel, itu juga termasuk ainun najasa begitu. Cuman kan biasanya begitu ya, biasanya yang paling mungkin itu perpindahan najis dari badan anjing ke kita itu perpindahannya dengan basahnya salah satu badan, entah badan kita, entah tangan kita yang basah atau anjingnya. Itu sekaligus jawaban dan kemarin. Jadi pada intinya orang dikatakan kena najis besar anjing itu kalau dia kena air liurnya, kata Imam Nawawi, air liurnya, air kencingnya, keringatnya, atau bersentuhan dengan bagian badan anjing itu ketika salah satunya basah, entah anjingnya yang basah atau kitanya yang basah begitu. Karena dengannya basah itu berpindah ainun najasa dari badan anjing ke kita gitu. Maka kalau kering itu kan tidak terjadi, tapi bisa jadi kalau kering bisa jadi ada yang pindah yaitu bulunya. Nah, bulunya itu kan juga najis gitu. Jadi sebenarnya
basah adalah kondisi yang paling biasa perpindahan dari satu tempat ke tempat. Cuman kalaupun kering tidak basah tapi kemudian bulunya pindah, itu kan juga sama, itu bagian daripada najis besar begitu. Cara mensucikannya 7 kali bilasan, salah satunya dengan tanah. Wal mukhaffafu dan mukhaffaf najis yang ringan tutharu biroshil ma'i disucikan dengan rosh. Birosh dengan dipercikan airnya alaiha di atas najis itu, di atas air kencing bayi laki-laki itu ma'al ghalabah. Ma'al ghalabati percikannya tuh merata. Jadi begini. Jadi sebenarnya ini katakanlah ada kencing bayi di sini. Ini sebagian ini nih. Maka percikan itu harus merata ke seluruh bagian ini, bagian yang terkena. Jadi bukan cuma asal percikan doang tuh, gitu. Tapi memang harus merata begitu. Setelah itu rata begitu, wa izalatu ainiha, kemudian dihilangkan. Ini udah dicipratin, dihilangin gitu. Jadi jangan mentang-mentang najis ringan dibiarin, enggak. Dicipratin, setelah dicipratin dihilangkan. Atau cara yang lebih dulu, dihilangkan dulu baru bagian ini cukup dicipratkan saja begitu. Itu najis ringan. Wal mutawassithatu dan najis ringan, najis sedang tanqasimu ala kismain. Itu ada 2 jenisnya. Pertama ada najis sedang yang namanya hukmi ainiyah allati tusyahadu bil ain, yang najisnya masih kelihatan. Ada konkret bendanya najisnya tuh masih konkret, masih ada. Kalau dia tai ayam, tai ayamnya masih ada begitu. Wa hukmiyah atau juga hukmiyah. Hukmiyah itu najis yang sudah tidak ada di tempat, tapi bekas najisnya tuh belum dibilas, belum dicuci atau belum dibasuh dengan air. Ini ada kotoran ayam. Lama dia, sehari 2 hari, akhirnya kering. Kemudian datang pembantu, datang ART, dia nyapu. Karena udah kering kan tinggal disapu doang, itu udah hilang, itu udah pergi. Cuman kan ini bekas bekas lantai, bekas kena najisnya ini namanya hukmiyah. Itu najis yang najisnya udah nggak ada tapi belum dibasuh dengan air. Karena dalam mazhab Syafi'i pembersihan najis wajib dengan air. Ini yang merepotkan kalau zaman kita sekarang begitu. Tapi kita jelasin. Ini namanya hukmiyah, begitu. Bagaimana kalau najisnya ainiyah? Ainiyah allati laha laun wa rihun wa ta'mun. Ainiyah itu najis yang masih ada warnanya, masih ada baunya, masih ada rasanya. Jadi masih kelihatan. Fala budda min izalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Maka wajib dihilangkan. Aromanya hilang, warnanya hilang, kemudian rasanya juga, bekasnya juga hilang begitu. Wal hukmiyah, tapi najis hukmiyah kan udah nggak ada najisnya tuh, cuman belum dibilas air. Allati la launa wala riha wala ta'am, yang mana najis itu sudah tidak ada warnanya, makanya udah hilang. Wala riha, tidak ada warnanya, tidak ada aromanya, wala ta'am, tidak ada rasanya. Yakfika jaryul ma'i 'alaiha, maka cukup dialiri air saja, dibasuh dengan air gitu. Ini memang karena mazhab Syafi'i menetapkan air adalah media utama untuk mensucikan. Maka ketika ada najis yang udah hilang lebih dulu tapi belum dibilas dengan air, namanya najis hukmiyah, harus disiram dulu gitu, makanya pakai air. Tapi dalam mazhab yang lain tidak ada pembedaan antara ainiyah dengan hukmiyah gitu. Artinya kalaupun ada najis yang sudah hilang sebab terjemur matahari misalnya, ada orang kencing di celana misalnya, dia bingung nyari cucian di mana, akhirnya dia ngegeletak di tengah matahari di bawah kejemur itu celananya, kering, beres sudah, tapi kan belum kena air. Dalam mazhab Syafi'i ini namanya najis hukmiyah, harus dibilas pakai air. Tapi dalam mazhab yang lain, yang penting najisnya hilang, maka ini sudah cukup, sudah bisa dipakai buat sholat begitu. Dalam kasus misalnya di beberapa
tempat ada yang mesin cuci tidak perlu pakai air. Itu pakai teknologi apa tuh? Uap, saya juga kagak ngerti. Tapi emang tidak butuh air. Tapi kotoran yang ada di baju itu bisa hilang bersih bahkan wangi gitu. Ini kan kalau pakai mazhab Syafi'i belum suci sejatinya. Karena mazhab Syafi'i mengharuskan harus dicuci, harus dibilas dengan air dulu walaupun najisnya udah nggak ada gitu. Jadi alasannya mazhab Syafi'i gimana wallahu anzalakum gimana? Wallahu anzala alaikum ma'an liyutahhirakum. Allah mengikat itu. Kalimat Allah menurunkan kepada kalian air liyutahhirakum. Jadi penurunan air diikat dengan kalimat liyutahhirakum untuk sebagai media bersuci. Maka itu seperti menjadi syarat. Seperti kalimat wala tubasyiruhunna wa antum akifuna fil masajid. I'tikaf diserendengin sama masjid. Jadi i'tikaf itu syaratnya dalam masjid. Air itu menjadi syarat taharah. Ini yang membuat mazhab Syafi'i lebih ketat dibanding mazhab yang lain. Sedangkan mazhab lain tidak perlu. Jadi kalau najisnya udah hilang walaupun nggak pakai air itu sudah cukup jadi suci. Karena dulu Nabi Muhammad SAW kan juga pernah sepatunya itu kan ada najis. Lalu Nabi Muhammad cuma digesrek-gesrek aja tanpa dibilas dengan air begitu. Itu sudah sudah cukup. Nah, ini menjadi problem kalau kita punya HP yang HP-nya kejatuhan kotoran najis misalnya. Kan kalau pakai Syafi'i kan harus harus pakai air. Wah, itu bahaya itu HP walaupun benda kecil tapi hidup mati kita di situ kan. Sebagian orang begitu. Makanya untung ada pendapat yang berbeda dalam kondisi ini. Pendapat Ahnaf ini mazhab Imam Abi Hanifah baik kita laksanakan sebagai maslahat. Karena kalau harus memakai air, ini justru membahayakan dan juga itu merepotkan. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang masa haid dan juga masa nifas. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Hadi. Satu pertanyaan lagi kemarin yang belum dijawab yaitu tentang rum. Betul, gitu ya. baru mau diingetin. Ya. Yang kami pelajari bahwa rum itu memang terbuat dari bahan yang memabukkan dan memang itu rum itu memang dipakai untuk minum-minuman di tempat di beberapa negara yang memang menghalalkan alkohol, rum itu memang alkohol. Maka merujuk kepada pendapat jumhur, ini ada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa setiap yang memabukkan itu khamr itu haram baik sedikit atau banyaknya, maka penggunaan rum itu menjadi diharamkan dan itu juga difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka makanan atau minuman yang tercampur di dalamnya ada rum apa ram sih nyebutnya? Rum Itu diharamkan. Nah, tapi kita punya pandangan berbeda. Ada pandangan mazhab Imam Abi Hanifah. Jadi Imam Abi Hanifah itu membedakan antara khamr dengan nabid. Kemarin kita singgung khamr itu adalah minuman memabukkan yang tradisinya itu dulu dibuat dari anggur dan kurma. Dan itu disebutkan oleh Al-Qur'an, wa min thamaratin nakhiri wal a'nabi tattakhiduna minhu sakkaran wa rizqan hasana. Allah yang menyebutkan eksplisit min thamaratin nakhil, dari buah kurma, wal a'nabi dan buah anggur, tattakhiduna minhu sakar, kalian membuat itu minuman yang memabukkan. Maka bagi mazhab Imam Abi Hanifah itu mengkhususkan bahwa yang namanya khamr itu cuma anggur dan kurma. Maka hukum yang berlaku haram banyak sedikit. Jadi banyak yang memabukkan sedikitnya haram itu khusus khamr. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari anggur dan kurma. Itu hukumnya khusus khamr saja. Sedangkan selain khamr terbuat dari bukan anggur, bukan kurma, tapi dia memabukkan, itu namanya nabid. Nabid. Di beberapa tempat kita juga ada orang bikin nabid dari siwalan itu. Beberapa orang atau Lamongan itu punya siwalan. Itu siwalan kalau di proses sekian hari itu bisa memabukkan. Itu namanya bukan khamr, tapi namanya nabid.
Nah, nabidh ini versi mazhab Imam Abi Hanifah itu tidak diharamkan untuk kadar yang tidak memabukkan. Jadi beda ya khomer dengan nabidh. Jadi nabidh itu memabukkan tapi bukan terbuat dari anggur dan kurma. Hukum ini berlaku dalam mazhab Imam Abi Hanifah, ini dibolehkan kita mengkonsumsi nabidh selama dengan kadar yang tidak memabukkan. Artinya kalau ada orang yang di rumahnya punya istilahnya topi miring gitu ya, kan topi miring kan nggak anggur nggak kurma itu, dia tiap pagi minum seteguk gitu, itu versi Ahnaf tuh sah-sah saja tuh, nggak ada masalah karena seteguk tuh bukan kadar yang memabukkan gitu. Nah, ini versi mazhab Imam Abi Hanifah yang membedakan antara khomer dengan nabidh. Karena memang cara bagaimana Imam Abi Hanifah beristinbat dari teks Al-Quran itu memang berbeda. Ini kalau kita jelasin agak lumayan panjang. Tapi intinya itu. Tapi jumhur ulama tidak membedakan antara khomer dengan selain khomer. Maksudnya apapun itu terbuatnya, walaupun dia bukan dari anggur, bukan dari kurma, itu hukumnya hukum khomer. Banyaknya haram, sedikitnya juga haram, termasuk rum itu yang kita tangguhkan sampai saat ini jawabannya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Hendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada yang nanya juga di chat, Ustadz, kalau tape termasuk atau enggak ya Ustadz? Tape enggak. Tapi bukan makanan yang haram, walaupun dia fermentasi, peragian, tapi dia tidak mengarah kepada yang memabukkan. Jadi peragian yang diharamkan itu peragian yang menghasilkan hilangnya akal ketika mengkonsumsinya. Gitu. Siap Ustadz. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Teman-teman yang mau nanya silahkan bisa raise hand ataupun chat, ketik di kolom chat. Ini saya mau bacain satu pertanyaan. Ustadz, Assalamualaikum. Kita biasanya kalau beli ayam goreng suka masih ada darahnya di beberapa bagian, terutama di sela-sela tulangnya. Apakah itu merah-merah seperti darah? Itu gimana Ustadz hukumnya? Itu bukan seperti darah, itu emang darah. Tapi boleh gak Ustadz kalau nanti kita makan? Boleh, karena darahnya sedikit. Jadi surat Al-An'am ayat 145. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitah. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang bahwa tidak aku temukan ada ayat yang mengharamkan tentang makanan kecuali maitah, bangkai, audaman masfuha, atau darah yang mengalir. Maka darah-darah yang sifatnya sedikit yang nempel pada bagian daging ayam gitu, yang saya lihat ayamnya, kalau sapi, kambing sih nggak ada darah yang nempel. Itu maka darah itu bukan darah masfuha. Maka darah iya betul dia najis, tapi darahnya dimaafkan karena sifatnya tidak masfuha, tidak banyak, tidak mengalir begitu. Sama seperti mimisan. Darah mimisan itu termasuk darah yang dimaafkan. Karena jumlah darah yang keluar dari hidung biasanya memang tidak banyak, sedikit gitu mimisan. Ya tentu kalau darah misalnya ngalir kan itu yang najis. Jadi yang ada pada daging ayam itu darahnya dimaafkan karena dia bukan darah masfuhah, bukan darah yang mengalir. Oke. Oke Ustaz. Ada pertanyaan dari Mas Ari, silakan Mas Ari yang sudah raise hand. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, izin tanya Ustaz. Tadi kalau nggak salah kan disebutkan salah satu contoh najis itu kan khomer ya Ustaz ya? Iya. Khomer. Nah, pertanyaannya begini Ustaz. Kalau dia bukan khomer tapi alkohol gitu. Alkohol. Ya. Bukan untuk dibuat mabok gitu kan, bukan. Cuma dia kan alkohol kita tahu banyak dipakai tuh di hand sanitizer, di parfum yang sering kita pakai lah sehari-hari.
Nah, itu gimana, Ustaz? Apakah najis juga? Yang nanti kan implikasinya Ya, kita pakai sholat gitu. Itu aja, Ustaz. Makasih. alkohol itu kalau kita mengikuti fatwa MUI itu kan dikatakan najis kan. Kadar alkohol yang apa istilahnya yang diharamkan tuh itu itu haram. sorry. Jadi alkohol dalam arti apakah dia najis atau suci gitu ya, bukan dia haram dimakan atau tidak haram dimakan. Kalau dia untuk dikonsumsi kan menjadi haram karena kalau dia bercampur dengan sesuatu cairan dia memabukkan, haram karena memabukkan. Tapi kalau dia alkohol murni diminum jadi haram juga karena dia tidak memabukkan tapi mematikan, itu membahayakan gitu. Nah, apakah alkohol ini hukumnya najis atau tidak? Kalau ulama kontemporer kebanyakan itu tidak menyebut alkohol sebagai benda najis gitu. Alkohol itu ya benda umum pada biasanya, jadi tidak bisa dihukumi najis. Karena untuk menetapkan sesuatu itu najis perlu ada wahyunya. Dan alkohol itu tidak punya unsur di mana dia punya unsur yang dikatakan sebagai najis gitu. Artinya apa namanya? Dia memang haram dikonsumsi karena membahayakan. Dia haram dikonsumsi memabukkan jika dicampur dengan cairan yang lain. Tapi urusan najisnya bukan najis gitu. Itu kebanyakan jumhur ulama kontemporer mengatakan demikian. Nah, ada fatwa dari almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub. Jadi Prof. Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal, beliau guru kami di Magister. Beliau punya kitab judulnya Mi'yarul Halal wal Haram fil Atimah wal Ashribah. Standarisasi halal haram dalam makanan dan minuman. Ada, kita semua mahasiswanya dikasih satu-satu bukunya bahasa Arab. Beliau di kitab tersebut mengatakan alkohol itu najis. Alkohol najis. Kenapa dikatakan najis? Karena ternyata alkohol itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat As-Saffat. Terus saya cari ayatnya. Surat As-Saffat ayat 47. Ini Allah menceritakan tentang kenikmatan-kenikmatan orang yang ada di surga. Allah mengatakan fi jannatin na'im ala sururin mutaqabilin yutafu alaihim bika'sin min ma'in. Orang-orang yang di surga itu dapat kenikmatan. Ala sururin mutaqabilin. Kesenangannya tuh bolak-balik. Artinya kesini senang, sono senang gitu. Yutafu alaiha bika'sin min ma'in. Dikelilingi oleh anak-anak menawan yang membawa ka'sim min ma'in, gelas-gelas gelas-gelas cantik, baydha aladzatil lisyaribin, isinya adalah susu, ladzatil lisyaribin, minuman. Baydha ini minuman warnanya putih seperti susu yang enak dan itu membuat si peminumnya menjadi nyaman. Nah, ayat 47, la ghaula fiha ghaulun walahum anha yunzafun. Minuman tersebut tidak berisi di dalamnya ghaulun. Ghaulun itu unsur memabukkan, walahum anha yunzafun, dan mereka tidak mabuk karena minum minuman nikmat tersebut. Jadi kan identiknya kalau minuman enak tuh bikin mabuk. Dulu identik orang Arab mikir gitu. Minuman paling enak tuh ya khamr gitu. Cuman kalau minum mabuk gitu. Nah, nanti di surga dapat minuman enak, cuman la ghaulun, enggak ada ghaulnya. Nah, kata almarhum Prof. Ali Mustafa Yaqub, ghaul itu adalah nama untuk alkohol. Jadi alkohol itu kalau kita runutin asal mula namanya itu kan dari kalimat alkul. Alkul itu muncul dari surat As-Saffat itu. Ghaulun. Jadi sejatinya alkohol adalah ghaulun yang disebutkan oleh Allah, dan ghaul ini yang disebutkan oleh adalah unsur memabukkan yang ada pada setiap khamr. Maka alkohol itu adalah khamr, bahkan dia inti daripada khamr. Makanya alkohol itu dikatakan najis. Versinya
Prof. Ali Mustafa Yakub, dan ini diikuti banyak begitu oleh beberapa ulama. Jadi kalau mengikuti versinya Prof. Ali Mustafa Yakub, tidak boleh bagi kita memakai parfum beralkohol. Boleh-boleh aja, cuman habis itu mandi lagi gitu. Jadi kayak nggak pakai parfum lagi. Jadi pakai parfum beralkohol untuk sholat nggak boleh, karena alkoholnya najis gitu. Untuk hand sanitizer juga sama gitu. Jadi ini versi Prof. Ali Mustafa Yakub. Tapi kebanyakan ulama kontemporer lain melihat alkohol itu ya benda biasa. Ya dia memang alkohol, tapi dia bukan unsur memabukkan. Dia bukan najis, karena memabukkan bukan alkohol. Karena alkohol sejatinya mematikan. Karena orang kalau minum alkohol murni jatuhnya mati kan, bukan mabuk. Dia itu kalau dicampur aja sama yang lain. Maka alkohol ini bukan najis, dia benda umum pada biasa. Karena untuk menetapkan sesuatu itu najis perlu ada wahyunya, dan alkohol tidak ada. Alkohol yang ada pada zaman sekarang. Makanya ulama kontemporer kebanyakan alkohol mengatakan alkohol itu ya benda umum pada umumnya biasa, jadi tidak bisa dikatakan najis. Sedangkan Prof. Ali Mustafa Yakub almarhum mengatakan alkohol itu najis. Tapi penggunaan alkohol pada benda-benda medik itu dibolehkan karena sebab darurat, karena sebab kebutuhan gitu. Jadi sesuatu yang tidak mungkin dihindari itu dia dibolehkan gitu. Tapi pada sesuatu yang mungkin kita bisa hindari, parfum, hand sanitizer itu kan bisa kita hindari dengan menggantinya dengan benda lain. Itu yang tidak dimaafkan, itu najis. Jadi kalau buat saya ya walaupun ada perdebatan, tapi kebanyakan ulama kontemporer mengatakan alkohol itu bukan najis gitu. Karena dia bukan khamr gitu. Oke. Siap. Jazakallah Ustaz. Terima kasih Mas Ari. Ustadz, ada pertanyaan dari jemaah ini. Beliau baca dari ringkasannya kitab Al-Imam Syafi'i. Isinya Imam Syafi'i berkata, apabila serigala dan dob, biawak gurun disembelih, maka boleh sholat di atas kulit kedua binatang ini karena daging keduanya boleh dimakan. Pertanyaannya, serigala sama dob itu halal ya Ustadz ya? Serigala saya harus baca teksnya itu, karena serigala itu hewan bertaring. Dia kaidahnya hewan-hewan yang punya taring yang menerkam manusia itu haram dimakan. Tapi kalau dob itu ini kayak kadal gurun emang. Jadi dia kadal cukup besar untuk ukuran orang Indonesia ya. Kadal tuh kadal gede, punya buntut, dan dia makan tumbuh-tumbuhan, bukan makan daging. Itu memang halal gitu. Dob. Tapi kalau serigala saya harus butuh, mungkin maksudnya bukan serigala, karena kalimatnya tuh saya butuh teks Arabnya gitu. Jadi dob atau mungkin haina. Haina dalam mazhab Syafi'i dihalalkan. Gitu. Kalau dia disembelih, karena dia disembelih maka kan bangkainya itu kan nggak disebut najis karena hasil sembelihan. Yang dikatakan bangkai najis itu kan kalau matinya tanpa disembelih. Daging yang halal dimakan disembelih, maka itu suci. Karena dia suci maka kulitnya juga suci. Kalau kulitnya suci ya orang boleh sholat di atasnya, nggak ada masalah. Gitu. Oke. Berarti harus dicek ini ya. Iya. Ya, karena ini juga terjemahan aja sih, takutnya salah terjemah gitu ya. Oke Ustadz, terima kasih. Ustadz, ada pertanyaan kalau misalkan salah satu keluarga gitu masih memelihara anjing di dalam rumahnya gitu. Terus kita diundang datang, kita harus gimana? Apakah kita bisa sholat di dalam rumah situ atau nggak usah hadir sama sekali? Kadang-kadang kan gitu ya, walaupun muslim ada yang pelihara anjing di rumahnya, entah saudara, entah siapa. Itu gimana Ustadz harusnya? Tak apa-apa, jangankan saudara, orang Nabi Muhammad juga diundang tetangganya Yahudi, dia datang. Jadi kalau urusan undangan datang tinggal datang. Tinggal nanti ketika berada di rumah pastikan kita punya jarak daripada anjing tersebut gitu. Kan kalau yang namanya kena najis anjing itu kan kalau kena air liur, air kencing, keringetnya, atau megang dalam keadaan basah, atau terkena
bulunya yang lepas itu. Kalau nggak ada itu kan nggak ada masalah begitu. Jadi datang aja silahkan, dan itu lebih baik memang datang sebagai bentuk berbuat baik, kemudian makan yang dihidangkan, kemudian kasih selamat kalau emang ada pencapaian duniawi yang dihasilkan begitu, tapi jangan berdekatan atau istilahnya jaga jarak dengan anjing. Nah, kalau ingin sholat tinggal nanya saja tempat yang bersih dan steril dari anjing, atau minta itu si tuan rumah untuk supaya menyediakan tempat yang anjing tidak bisa mengakses ke situ gitu. Yang penting kan ketika sholat badan kita, baju kita, dan tempat sholat kita itu steril dari najis. Walaupun anjing bolak-balik di belakang kita, selama dia nggak nginjek sedangkan nggak ada masalah gitu. Jadi nggak apa-apa datang aja. Justru itu lebih baik gitu. Oke, Ustadz. Terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya, silahkan. Mas Bram mau nanya dong. Ya, silahkan Mbak Citra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau melanjutkan pertanyaan yang barusan, Ustaz. Itu saya sempat juga khawatir terkait hal itu, karena yang terpikir adalah meskipun anjingnya kita nggak menyentuh anjingnya, tapi kan bulu-bulunya tuh bisa jadi bertebaran atau rontok di entah sudut mana dari rumah atau di sofa atau air liurnya. Saya berpikirnya gitu, saat itu yang menjadi was-was ketika diundang ke rumah atau apartemen teman yang masih memelihara anjing. Itu yang pertama, Saat. Terus yang kedua, saya pernah ditanya sama temen yang mu'alaf tentang gimana hukumnya ketika dia menggunakan microwave yang habis digunakan oleh teman-temannya yang makanannya mengandung babi atau aspek haram lainnya. Itu gimana ya, Ustaz? Apakah boleh digunakan dengan dia atau seperti apa? Gitu, Ustaz. Syukran, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang disebut dengan istilah waham. Waham itu duga-duga yang tidak ada bukti. Jadi waham itu memang dalam satu kondisi perlu kita iyain untuk menghindari keharaman. Seperti ini kita lagi ada di negara yang misalnya makannya atau ayam yang disembelihnya tidak syar'i misalnya. Maka untuk menghindari kita makan bangkai, mending makan ikan aja. Walaupun kita tidak pernah lihat dengan kasat mata dia motong ayam asal-asalan, tapi sebagai bentuk kehati-hatian itu waham baik dijalankan. Tapi ada waham yang justru malah nggak bagus kalau diiyain, mendingan diabaikan saja. Waham yang justru membuat kita terhalang untuk beribadah. Seperti masuk ke WC, jangan-jangan sebelum kita ada yang kencingin gagang pintu WC, jangan itu tuh yang membuat kita akhirnya nggak jadi wudhu, akhirnya membuat kita terhalangi untuk beribadah begitu. Termasuk itu tadi, pokoknya ketika kita masuk ke rumah yang ada miara anjing, pastikan tempat kita sholat tuh bersih. Kemungkinan atau pikiran jangan dihiraukan kecuali memang ada bukti nyata. Tuh ada bulunya di situ, berarti ada ketahuan gitu, pindah. Tapi selama tidak ada hal yang meyakinkan bahwa itu ada air liurnya di situ, kencingnya di situ, atau bulunya berjatuhan di situ, tidak perlu dihiraukan sholat. Yang pasti kita dalam keadaan bersih, sejadahnya juga bersih begitu. Jadi jangan itu kadang memang diamalkan, dijalankan, tapi satu waktu juga perlu diabaikan. Itu was-was kayak gitu tuh kan membuat kita terus terhalangi untuk beribadah gitu. Nah, yang kedua soal microwave gitu. Jadi kan dikatakan tempat itu terkena najis kalau ada ainun najasah, kalau ada najis yang nempel di situ gitu. Jadi microwave itu kalau memang di dalamnya ada najis yang artinya ada bagian dari babi yang berjatuhan, ya tentu kan tinggal dibersihkan saja begitu ya. Tapi kan setahu saya microwave itu
panasnya cukup sekian derajat ya, lebih dari 50 bahkan sekian derajat Celcius, itu cukup untuk menghilangkan apa-apa yang tersisa di dalamnya begitu. Jadi kalau saya lihat sih nggak ada masalah. Yang jadi masalah tuh kalau memang tertinggal beberapa bagian dari babi itu di situ gitu. Oke? Ya Ustadz, terima kasih. Gimana Mbak Citra? Sudah terjawab ya? Sudah, syukron Oke. Ustaz. Syukron Ustadz. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita ada satu pertanyaan terakhir lagi, Ustadz. Gimana ngebedain antara waro dengan was-was gitu, Ustadz? Misalkan dia mau makan di mana aja, tapi kayak misalkan, ini nggak ada standar MUI-nya nih, sertifikat halal gitu kan ya. Ke tempat-tempat tertentu dia takut gitu, misalkan ke mall atau restoran. Tapi kalau misalkan makan di pinggir jalan pun, misalkan di gerobak apa, dia nggak setakut itu. Itu kan kadang-kadang juga membingungkan gitu ya, Ustaz. Atau enggak yang jualannya misalkan, mohon maaf, Chinese atau apa, walaupun ada halal dari pedagangnya, kadang-kadang, nggak percaya, pasti ini enggak gitu. Itu gimana, Ustaz? Itu antara Was-was waro itu atau ya, was-was gitu. was-was itu kecenderungannya meninggalkan ibadah, sedangkan waro itu punya kecenderungan meninggalkan keharaman. Jadi beda tuh. Jadi waro dengan was-was itu punya kecenderungan yang berbeda. Orang yang punya kecenderungan meninggalkan ibadah karena sebab keraguan-raguan itu namanya was-was. Udah jangan sholat di sini deh, gitu. Enggak, wudhunya nggak usah deh. Ntar sholatnya akhirnya dia nggak bisa sholat karena banyak keraguan yang itu menghalangi dia untuk itu namanya was-was. Tapi kalau waro itu kaitannya justru meninggalkan keharaman, begitu. Yaitu tadi bahwa ini kita ada restoran begitu, tapi di dalamnya juga menyajikan makanan non halal, ada makanan anjing, ada makanan babi. Jadi kita menghindari, bukan was-was tapi sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak jatuh kepada keharaman. Kan beda tuh. Kalau was-was tuh jatuhnya malah ninggalin kewajiban, tapi kalau waro jatuhnya meninggalkan keharaman. Maka itu tadi, waham itu tidak berlaku kalau pada toharoh, kalau pada ibadah. Tapi kalau pada makanan itu memang dijalankan. Jadi waro itu kecenderungannya meninggalkan yang haram, gitu. Artinya hal-hal yang menyebabkan dia jatuh kepada keharaman dia hindari. Tapi kalau was-was itu kecenderungannya bikin dia malah kagak ibadah. Akhirnya banyak ibadah yang tertinggal gara-gara was-was itu tadi. Itu bukan waro namanya. Oke? Mudah-mudahan cukup. Cukup, Ustadz. Terima kasih. Ustadz, satu lagi. Restoran yang jual minuman keras, itu gimana, Ustadz? Kita nggak minum dari situ misalkan. Pesan makannya aja. Ya nggak apa-apa selama mesennya bukan mesen yang bercampur alkoholnya gitu. Jadi tidak ada masalah masuk ke restoran atau makan makanan yang halal. Di Jakarta Selatan banyak tuh ya restoran yang jual minuman alkohol tapi juga jual makan. Jadi yang selama yang kita makan adalah makanan halal nggak ada masalah. Gitu. Oke Ustadz, terima kasih. Makasih atas ilmunya dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Semoga bermanfaat, bisa kita lakukan dan kita diberikan keistiqomahan. Sebelum kita tutup, ada sedikit info untuk teman-teman bahwa untuk teman-teman yang mau berpartisipasi di kegiatan Safinatun Najah ini, silahkan untuk di-scan atau di-screenshot dulu. Di screen ini ada QR code, dan jadikanlah sebagian rezeki teman-teman sekalian untuk bisa menjadi amal jariah, ilmu yang kita manfaatkan untuk kita, keluarga kita, dan juga nanti ini video akan kita share di YouTube Fitiah Hamasa. Jangan lupa yang belum follow IG Fitiah Hamasa, silahkan di Fitiah Hamasa, dan juga di YouTube-nya ada di Fitiah Hamasa untuk mendapatkan info-info terbaru terkait kajian kita.
Sama ada satu lagi nih. Satu lagi sebentar ya. Ini baru dapat kajian tentang donasi ke Palestina. Nanti kita juga bisa ya Ustadz untuk doain saudara-saudara kita yang dari kemarin kita lihat di Instagram sedang dibombardir di Palestina. Semoga dimudahkan semua urusannya. Sebelum kita tutup, minta tolong Ustadz juga untuk kita doa bareng-bareng untuk saudara-saudara kita di Palestina dan untuk semua kita di sini untuk diberikan kelancaran. Mohon doanya Ustadz. Ya, kita doa baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk saudara-saudara muslim kita di negara-negara lain, wabil khusus muslim-muslim di Palestina dalam menjaga tanah mulia yang sudah diwariskan oleh agama ini kepada mereka. Mudah-mudahan Allah kuatkan barisannya, dan juga kita orang-orang muslim yang di luar Palestina punya kepedulian untuk terus mendoakan dan membantu. Kita juga berdoa mudah-mudahan teman kita, kerabat kita yang sedang dalam keadaan sakit diberikan kesembuhan, yang sedang kekurangan diberikan kecukupan, yang juga sedang kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit Mas Hendy. Monggo Ustadz, syukron, jazakumullah khair. Salam untuk keluarga di sana Ustadz. Ya. Terima kasih. Makasih juga teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mau mengetahui gimana keadaan di Palestina dan salah satu partner kita dalam menyalurkan juga udah menyalurkan bantuannya. Insya Allah bisa lihat di Instagram Fitya Hamasa. Di sini saya coba share beberapa foto-foto yang baru aja kita dapetin. Mohon doa dari teman-teman untuk kemudahan saudara-saudara muslimin kita di Palestina. Untuk lebih lengkapnya dan yang ingin berdonasi bisa lihat ke Instagramnya Fitya Hamasa. Terima kasih, selamat istirahat. Kita tutup dengan doa ghifratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.